Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, yang sama kita hormati dan kita muliakan Bapak Ketua BKM Masjid Al-Amri yang dirahmati Allah beserta dengan segenap pengurus. Yang sama kita hormati dan kita muliakan imam besar kita di Masjid Al-Amri ini. Bapak Ibu seluruh hadirin wal hadirat jamaah salat subuh yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Di atas segala limpahan nikmat rahmat Allah, di subuh hari yang berbahagia ini kita masih diberikan kesehatan serta diberikan kesempatan untuk sama-sama melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan majelis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan di pagi hari di subuh hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat berangkai salam mari sama kita hadiahkan kepada ruh Nabiullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita selalu memperbanyak salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli wa sallim alaihi. Harapannya salawat yang kita ucapkan dan kita biasakan dalam kehidupan kita akan berbuah syafaat ketika kita berada di yaumil qiyamah nantinya. Amin ya rabbal alamin. Sesungguhnya salawat yang kita ucapkan, kita harapkan akan menjadi kebiasaan kita. Bahkan salawat ini akan menunjukkan rasa cinta, rasa rindu, bahkan rasa sayang kita pada Rasulullah. Meskipun kita tak pernah bertemu dengan Rasulullah, tapi sungguh kita merasa rindu dengan Rasulullah. Bahkan orang-orang yang akan mendapatkan syafaat ini paling tidak ada 3 hal. Pertama, orang-orang yang memang pernah bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik secara fisik maupun tidak. Secara fisik pernah bertemu dengan Rasulullah kala dia masih hidup, tapi ketika beliau sudah tiada, barangkali Bapak Ibu yang sudah berangkat sampai ke tanah suci Makkahul Mukarramah pasti pernah berziarah pada makamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah orang-orang yang sesungguhnya dia mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah. Yang ketiga adalah orang-orang yang membiasakan dirinya untuk selalu bersalawat, paling tidak dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya pada subuh yang berbahagia ini adalah Al-Ustadz Dr. Wadni Marpaung yang akan membersamai Bapak Ibu di subuh hari ini. Tetapi karena beliau akan berangkat pagi ini ke Bandung, seperti yang sudah sampaikan Pak Ketua BKM, maka oleh karena itu tanpa mengurangi rasa hormat beliau kepada Bapak Ibu, titip salam Ustadz kepada Bapak Ibu yang pada subuh hari ini tidak bisa membersamai Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka oleh karena itulah di pagi hari yang berbahagia ini saya sudah disampaikan oleh Bapak Ketua BKM, saya Haidir Lubis, tinggalnya di Pangkalan Masyhur. Pada subuh hari ini
Sedikit akan menyampaikan tentang hadis arba'in yang ke-25. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan di subuh hari ini, di pagi hari ini akan menjadi saksi ketika nanti juga kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, mari sebelum kita mulai kajian kita pada subuh hari yang berbahagia ini, mari kita tabaruk dengan suratul Fatihah kepada ayah dan ibunda kita yang mungkin sudah terdahulu. Kalau mungkin belum masih ada, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, keafiatan, dan kepada kita dan orang-orang yang kita cintai, seluruh keluarga kita diberikan kesehatan, keafiatan, dan senantiasa diberikan keberkahan, dijauhkan dari musibah, didekatkan dengan rahmat Allah, senantiasa kita diberikan rezeki yang berlimpah dan barokah, tetap dalam lindungan Allah, dan mudah-mudahan diberikan segala macam kemudahan dalam berbagai aktivitasnya. Bi barakati al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang ke-25, Al-Khamis wal 'Ishrun. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Dzarrin radhiyallahu anna nasam min ashabir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abi Dzar radhiyallahu an, Bapak Ibu, Abi Dzar ini sebelum masuk Islam kita ketahui bahwa dia ini adalah kelompok penyamun besar. Dia ini geng besar ini, Bu. Preman di kota Medan belum kalah, bahkan lebih hebat dari Abu Dzar Al-Ghifari. Tapi saat itu, setelah dia masuk Islam, maka dia menjadi orang yang sangat taat pada Allah, pada Rasulullah. Sungguh luar biasa kepiawaiannya mendampingi Rasulullah. Bapak Ibu, ternyata kalau kita lihat bahwa Abi Dzar ini adalah berasal dari suku Al-Ghifari, makanya disebut dengan Abi Dzar Al-Ghifari. Bahkan beliau ini, Abi Dzar ini, ternyata Bapak Ibu kalau kita baca, dia ini sekampungnya itu penyamun besar. Sekampung itu penyamun besar, preman besar. Bukan hanya dia, tapi sekampungnya. Dan bahkan beliau ketika masuk Islam, beliau bisa berhasil mengislamkan ibunya, saudara-saudaranya, dan bahkan orang-orang kampungnya. Inilah Abi Dzar Al-Ghifari. Dari inilah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini yang diriwayatkan oleh Muslim. Lalu kemudian anna nasan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya sejumlah orang dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadu. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada satu ketika para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hijrah dari kota Mekah, kota Madinah, lalu mereka ini meninggalkan harta bendanya. Sesampai di Madinah, mereka itu diuji oleh Allah dengan kemiskinan.
Lalu ketika mereka berada pada kemiskinan dan melihat orang-orang yang pada sekitar itu bisa memberikan hartanya, inilah yang disebutkan oleh hadis yang ke-25 ini. Qalu lin Nabiy sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, dhahaba ahlud dusur bil ujuri yusalluna kama nusalli. Dalam hadis ini bahwa mereka mengatakan, mereka kira-kira curhatlah Bapak Ibu, curhatlah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu mereka mengatakan bahwa orang-orang kaya ini sungguh beruntung ya Rasulullah. Sungguh dia merupakan orang yang paripurna ya Allah. Bahkan mereka mengatakan mereka ini bawa salat, yusalluna kama nusalli, mereka itu salat, kami juga salat, tapi mereka lebih beruntung. Karena ketika disebutkan dalam hadis ini ahlud dusur bil ujur, jadi ujroh ini biasanya kita Bapak Ibu, dan bahkan kita kata-kata ujur ini maknanya adalah pahala, pahala yang berlimpah, ujroh. Bahkan ada yang selalu kita sebut kalau dalam kehidupan kita ini ada, dan bahkan sudah diadopsi menjadi ujroh. Kalau ada sesuatu insentif, honor, disebut dengan ujroh ya Ustaz ya. Inilah yang disebutkan dalam hadis ini, bahwa ternyata mereka ini termasuk orang-orang yang beruntung. Kami salat, mereka juga salat. Wa yasumuna kama nasumu, mereka salat, mereka puasa, kami juga puasa. Lalu kemudian wa tasaddaquna bi fuduli amwalihim, lalu kemudian mereka bersedekah dengan kelebihan harta mereka, sedang kami tidak melakukannya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka mereka menganggap bukan karena mereka iri terhadap orang yang kaya, bukan mereka dengki terhadap orang yang kaya lalu bisa berinfak, tapi bagaimana sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu semangatnya untuk meningkatkan kebaikan, begitu semangatnya mereka untuk selalu tetap berlomba-lomba dalam kebaikan. Fastabiqul khairat. Bapak Ibu, ternyata terkadang berbeda dengan orang-orang dalam kebiasaan. Kalau orang dalam kebiasaan, bahkan ada yang menganggap, saya kan sudah puasa, sudah sholat, apalagi semuanya sudah saya lakukan, ya tunggu-tunggu menunggu kematian aja, insya Allah surga. Tapi sahabat Rasulullah tidak seperti itu. Mereka bisa melakukan kebaikan, kalau bisa apa lagi yang bisa kami lakukan supaya kami sama dengan mereka. Bahkan inilah yang diperintahkan kita selalu untuk terus-menerus berlomba-lomba dalam kebaikan. Bahkan ketika kita dalam kehidupan ini, boleh juga kita pertama yang dibolehkan kita iri, bukan maknanya iri itu tidak suka sesama seseorang, tetapi iri untuk memotivasi dan memberikan semangat kepada kita untuk terus-menerus memperbaiki diri dan meningkatkan secara simultan.
Pertama adalah orang yang beramalnya lebih banyak. Dia bisa beramal, kenapa aku tidak bisa beramal? Bukan ketika dia kaya punya rumah besar, kenapa saya tak punya rumah besar? Bukan begitu. Tapi dia beramal, dia bisa bangun salat tahajud setiap malam, kenapa saya tidak? Dia bisa berinfaknya 100.000, padahal pekerjaan saya sama, keadaan saya sama, bahkan anak saya sama sekolahnya. Lalu kenapa tidak bisa berinfak seperti itu? Itu memotivasi dalam diri kita. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka oleh karena itulah para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hijrah tadi dari Mekah ke Madinah, lalu mereka curhatlah dengan Rasulullah tadi, dan mereka mengatakan, kami sholat, mereka sholat, kami puasa, mereka juga puasa, tapi mereka juga diberikan kelebihan, berarti mereka jauh lebih beruntung daripada kami. Lalu kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disebutkan lagi lanjutan hadis ini, awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun inna lakum bikulli tasbihatin sadaqah wa bikulli takbiratin sadaqah wa kulli tahmidatin sadaqah wa kulli tahlilatin sadaqah wa amrin bil ma'ruf sadaqah wa nahyin an munkarin sadaqah. Bapak Ibu, ternyata kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukankah Allah telah menjadikan bagi kalian jalan untuk bersedekah? Mereka ini bisa memang bersedekah dengan hartanya, tapi kalian pun juga punya kesempatan untuk banyak juga bisa bersedekah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa sesungguhnya setiap tasbih adalah sedekah, setiap takbir adalah sedekah, setiap tahmid itu adalah sedekah, bahkan setiap tahlil itu adalah sedekah, dan amar ma'ruf nahi mungkar adalah sedekah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dan yang terakhir kata Rasulullah, dan pada setiap kemaluan kalian juga terdapat sedekah. Artinya Bapak Ibu, semua punya kesempatan untuk memberikan sedekahnya. Tidak terbatas pada harta benda yang kita miliki. Bagi kita setiap saat bisa bersedekah. Jadi oleh karena itulah sedekah ini tidak hanya terbatas, tapi maknanya luas. Bapak Ibu, kita mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Paling tidak sehabis salat kita mengucapkan kalimat-kalimat tasbih itu, maka ini juga merupakan bagian dari sedekah kita. Tapi jangan pula Bapak Ibu dengan adanya hadis ini, yang punya harta, saya ustadz sedekahnya tasbih aja, lalu bermasalahlah, tak ada lagi orang yang berzakat, Pak. Karena begitu dia menggunakan satu hadis ini lalu diamalkannya dalam kehidupannya, Bapak kenapa lagi tidak berinfak? Biasanya kan Bapak infak biasanya 500.000. Saya setelah mendengarkan ceramah Ustadz itu, hadis arba'in ini sahih lagi, saya sedekahnya tasbih aja Ustadz. Ini saya pikir keliru ini. Yang punya harta
Bersedekahlah dengan hartanya, boleh ditambahkan dengan tasbih, takbir, tahmid dan tahlil. Dan bahkan setiap kita yang punya keluarga, yang punya istri atau suami, lalu dia berhubungan dengan suami istri, maka ini merupakan sedekahnya. Jadi oleh karena itulah, dan jangan pula nanti ada ibu itu ulang tahun, lalu ternyata sudah, biasanya bapak ngasih ulang tahun biasanya kasih hadiah, saya tak pala kasih hadiah karena setiap hari sudah bersedekah. Ini saya pikir jangan pula gara-gara ini tak ada lagi, karena ibu itu rasa berbahagia, rasa senang, cukup dalam keluarga saja tasbih aja sudah cukup. Saya pikir ini adalah hal yang keliru. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu kita harus menyadari bahwa ternyata dalam kehidupan kita ini setiap saat, setiap kita bernafas berarti kita terus bersedekah. Kita mengucapkan kalimat-kalimat yang baik, itu adalah sedekah. Bahkan kalau kita keluar dari makna ini, sebenarnya setiap yang kita lakukan yang baik itu adalah sedekah. Jadi kullu ma'rufin sedekah, setiap yang baik itu adalah sedekah. Bukan hanya terbatas lagi pada tasbih, tahlil, bahkan lebih daripada itu sebenarnya. Jadi oleh karena itulah pantaslah kita diajak untuk fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk meningkatkan kebaikan. Jadi sehingga tidak ada satu ruang pun yang ada dalam kehidupan dunia ini yang tidak kita isi dengan sedekah. Itu Bapak Ibu. Jadi oleh karena itu ketika kita mengucapkan subhanallah, berarti Bapak Ibu sudah bersedekah. Paling tidak bersedekah ini kepada dirinya sendiri. Memang ada sedekah ini, sedekah pada diri sendiri, ada sedekah pada orang lain. Kalau sedekah pada diri sendiri, itulah kita mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la ilaha illallah. Itu Bapak Ibu, ini kan kita bersedekah untuk diri kita sendiri. Karena sedekah dengan ucapan, ini sedekah dengan ucapan. Lalu kemudian sedekah kepada orang lain. Ketika seorang suami, mohon maaf, melakukan hubungan suami istri saja, itu juga bagian dari sedekahnya. Sedekahnya dalam keluarga. Lalu kemudian kalau juga dia memberikan nafkah kepada istrinya, kepada anak-anaknya, ini juga bagian dari sedekahnya. Tapi sedekah ini juga ada yang disebut nanti sedekah wajib, ada yang sunnah. Kapan dia menjadi sedekah wajib? Ketika Bapak Ibu seorang suami nanti memberikan nafkah kepada istrinya, memang dia wajib. Tapi kalau lebih daripada itu dia berikan, dia menjadi sedekah sunnah. Jadi sedekah ini nanti ada dia bisa menjadi wajib, tapi ada dia menjadi sunnah. Sama dengan Bapak Ibu, kalau seorang suami berhubungan dengan istrinya, bisa menjadi sedekah wajib, bisa menjadi sedekah sunnah. Bagaimana dia bisa menjadi sedekah wajib dan sedekah sunnah? Ketika seorang suami, mohon maaf Bapak Ibu, yang disebutkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, ketika dia melakukan hubungan itu bukan kepada istrinya dan dia sudah melakukan perbuatan zina, kan ini berbentuk haram.
dan terdorong nafsunya, kalau dia tidak lampiaskan nafsunya, maka dia berbuat zina, maka wajib dia berhubungan kepada istrinya. Nah, ini. Tapi kalau hanya sekedar tidak terlalu ya biasa, karena memang kewajiban kita sebagai seorang suami dan istri, ini kan ini adalah menjadi sedekah sunnah. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah mengatakan, wahai Rasulullah, dalam hadis ini mereka bertanya, wahai Rasulullah, apakah jika seseorang di antara kami yang menyalurkan nafsunya atau syahwatnya lalu disalurkan di jalan yang haram, bagaimana pandangan? Lalu kemudian Rasul mengatakan, bagaimana pendapat kalian seandainya hal itu disalurkan kepada jalan yang haram? Bukankah baginya itu dosa? Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, demikian halnya jika hal tersebut diletakkan pada jalan yang halal, maka ia akan mendapatkan akana alaihi wizrun, akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itulah, inilah makanya tadi berhubungan sampai hubungan suami istri saja sudah dihitung sebagai sedekah. Jadi oleh karena itulah Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dalam hadis ini menjadi iktibar dan pembelajaran kepada kita bahwa ternyata bersedekah itu unlimited, tidak ada batasnya. Bahkan mulai dari yang punya harta, bersedekahlah dengan hartanya, karena jangan sampai pada satu ketika nanti kita menyesal. Dalam ayat Al-Quran ternyata disebutkan Allah Subhanahu wa ta'ala, laula akhartani ila ajalin qarib, nanti ketika nafas kita berada pada tenggorokan, itulah yang disebut dengan ghorghor. Maka apalah yang kita harapkan? Yang kita harapkan bukan sholat, bukan puasa, bukan zakat, bukan haji, tapi kata Allah, fa'asaddaqo, maka bersedekahlah. Karena amalan yang sebenarnya paling mudah di permukaan bumi ini adalah amalan sedekah. Sungguh banyak yang bisa kita lakukan yang disebut dan akan bernilai sedekah. Jadi oleh karena itulah Bapak Ibu, setiap kita berangkat dari rumah bisa kita bersedekah. Mungkin ada di tengah jalan ada batu yang mungkin menghalangi orang lewat, lalu kita pinggirkan, juga bagian dari sedekah kita. Lalu seandainya kita barangkali ibu menyapu di rumah untuk membersihkan rumah supaya yang disebutkan Allah suka dengan yang bersih, yang suci, itu bagian dari sedekah kita. Bahkan ketika angkatkan beban penderitaan saudara kita, atau barangkali kalau mungkin ada bebannya yang akan kita naikkan ke punggungnya, lalu kita bantu dia, ini juga bagian dari sedekah kita. Jadi Bapak Ibu, maka pantaslah sebenarnya yang disebut dengan sedekah ini adalah kullu ma'rufin sedekah. Ini hadis Bukhari. Setiap yang memberikan manfaat, setiap yang memberikan sesuatu yang baik adalah disebut dengan sedekah, baik dengan perkataan, baik dengan perbuatan, maupun dengan harta. Kalau kita puji orang, maka dia akan senang, ini merupakan sedekah. Tapi kalau kita caci orang,
kita berikan gelar yang terburuk, atau barangkali kita berikan sesuatu yang tidak menyenangkan dan akan menjadi dosa. Jadi Bapak Ibu, kehidupan kita ini hanya dua. Kalau tak berdosa dapat pahala, kan gitu Bapak Ibu. Dapat ujrah. Ujrah kita itulah Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan balasan itu kepada kita. Jadi makanya disebutkan ajrun, pahala. Di dalam hadis Rasulullah ini bil ujuri, mereka ini mendapatkan betul-betul pahala yang banyak, dan mereka ini akan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka bagi kita, sedekahlah kita dengan apapun bentuknya. Yang punya harta sedekah dengan harta, boleh dengan yang lain, boleh dengan tasbih, zikir, bahkan kita bersedekah dengan apa yang kita miliki hari ini, yang betul-betul bisa bermanfaat kepada diri kita dan orang lain. Tapi ketika kita lakukan itu, kapan dia akan bernilai sedekah yang baik? Pertama, dia harus mulai dengan niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ini kan niat ini kan ada di hadis arba'in yang pertama. Makanya di hadis arba'in yang pertama itu, maka yang dibahas itu adalah niat ya Pak, niat. Maka dia kalau akan bernilai pahala di sisi Allah, yang pertama dia harus berniat. Yang kedua, dia memang harus ikhlas melakukan hal perbuatan baik itu dan tidak bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala maupun Rasulnya. Maka dia menjadi sedekah yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, lalu kalau misalnya ada orang yang berada di tengah jalan, lalu kita angkatkan bebannya, kita ngomel, itulah aku terpaksa aja sebenarnya ini. Kalau tak kena dia, tak akan kubantu dia. Biar di situ dia. Dia sudah membantu dan memang maunya dia bersedekah, tapi karena dia barengi dengan perbuatan atau perkataannya kira-kira mengungkit-ungkit, maka dia berkurang jatuh, bahkan bisa dia habis nilai sedekahnya. Sama dengan Bapak Ibu, kalau kita berniat, niatnya itu karena ria, pamer, bisa habis sedekah kita. Entah ibu-ibu di rumah, pulang ke rumah, lalu ditengoknya rumahnya berserak, lalu dia sapu. Tapi mulai dari depan, mulai dari dapur sampai ke depan, ibu tuh ngomel aja, itulah kalian ini memang tak ada. Ini jadi nilai sedekahnya jadi bahkan bisa tidak ada dan bisa kan menjadi berkurang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ibu-ibu lagi barangkali ada yang memang bekerja dalam kehidupannya. Memang seyogianya kan tugas sebagai seorang bapak ini kan bekerja, mencari nafkah untuk kebutuhan anak dan keluarganya. Tapi nyatanya ibu-ibu kan ada yang bekerja, ada yang mungkin kerja di bank, mungkin ada yang kerja barangkali di kantor, mungkin ada yang harus berdagang. Maka setiap yang dia bawa itu pulang ke rumah dan dimakan oleh suaminya dan anak-anaknya, maka dia nilai bersedekah. Tetapi jangan sampai juga setelah itu dia tak mau lagi ibu itu berinfak ke masjid. Ibu kau tak infak lagi ke masjid bu, saya sudah sedekah di rumah aja lah Ustaz. Ini jangan pula sampai begitu juga. Padahal uang ibu itu tak habis-habis sampai 7 keturunan. Bahkan kalau ada keturunan yang ke-8 pun masih ada lagi Pak.
Tapi ibu tak lagi mau karena dia mengamalkan satu hadis ini. Ya ini yang payahnya ini kan, kalau mengamalkan satu hadis ini lalu terus menerus pola pikirnya seperti itu. Ibu tak naik haji, bapak ibu tak naik haji. Udahlah Ustaz, tak usahlah pala naik haji saya. Itu kan memang sedekah, jihad fisabilillah, berangkat haji. Saya tak lagi, karena saya sudah setiap hari bersedekah. Tasbih sudah setiap sholat 33 kali, kali 3 udah 199. Ditambah lagi saya kan setiap hari bekerja, uang saya kan dimakan oleh suami dan anak-anak juga, udah sedekah saya juga. Jadi kan yang lain-lain tak usah lagi, ya jangan juga. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya siapapun kita punya kesempatan untuk sama di hadapan Allah sesuai dengan porsinya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, barangkali ini sekedar menjadi penghantar kita di subuh hari ini. Mana tahu Bapak Ibu ada pertanyaan yang barangkali kalau mungkin masih bisa saya jawab, saya jawab. Terima kasih kepada, boleh Pak, silakan Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bu. Iya Bu. Iya. Iya Bu. Iya Bu. Oh, terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Sedikit yang saya tangkap begini. Misalnya seseorang atau mungkin yang ketika dia sekarang ini mengajar, kita katakanlah dulu honornya 300 gitu. Macam mana lah sedekah kan gitu. Seperti yang sudah kita sampaikan tadi Bu, terima kasih, bahwa ketika dia mengajar dia sudah bersedekah. Ketika dia mengajar, menularkan ilmunya kepada orang lain, dia sudah bersedekah itu Bu. Itu Bu. Lalu kemudian ada orang yang berpikir begini, ya kalau saya menjadi guru yang mau honor-honor kapanlah kayanya gitu. Nah, sekarang kan banyak orang yang berpikir kalau begitu saya berbisnis sajalah. Nah, yang kita khawatirkan adalah satu Bu, semuanya orang berbisnis, siapalah yang mau beli? Kan gitu Bu. Jadi sekarang begini Bu, bagi kita ini kan tak sama penghasilannya Bu semua.
tapi rezekinya itu tak tahu kita, Allah yang mengatur. Saya contohkan ya Bu, ada orang yang guru-guru SD-nya dia, honor-honornya dia, tapi bisa naik haji Pak. Ya kan Bu? Ada. Jadi sebenarnya rezeki ini Allah yang mengatur. Tetapi kita harus punya inovasi, punya kreativitas yang luar biasa. Tetapi terkadang dalam kehidupan kita ini, Bapak Ibu, kita hanya menganggap bahwa kalau dengan guru berapalah gajinya, gaji itulah yang akan memenuhi kebutuhan kita. Tapi sungguh sebenarnya kita keluarkan dulu pikiran kita dari situ, bahwa pekerjaan kita ini mengharapkan ridho Allah. Kalau Allah ridho terhadap pekerjaan kita ini, Allah mudahkan segala macam apapun keinginan kita. Jadi serahkan hasilnya pada Allah. Ini proses ini sebenarnya yang ibu kalau mengajar, kalau yang jualan. Karena Bu, kalau seandainya pun dia jualan, ini ceritanya Bu. Tapi kalau yang tadi sedekah sudah pasti sedekah dia Bu, dilakukan dengan ikhlas, mengajar dengan ikhlas, maka dia sedekah. Tapi kalau mengajar dengan sambil dia ngomel-ngomel, aduh kapan ini begini, ini jadi tidak ikhlas, jadi tidak bernilai sedekah juga jadinya. Itu ya Bu. Jadi lakukanlah itu dengan baik, dengan mengharapkan ridha Allah, hati kita menjadi tenang, insya Allah rezeki kita bertambah Bu. Memang untuk meyakinkan kita ini, supaya memang yang memberikan rezeki itu bukan pekerjaan itu Bu. Pekerjaan itu hanya menjadi ikhtiar kita. Kalau cerita jualan, memang dari satu sisi jualan itu menguntungkan. Apakah semua orang jualan bisa beruntung? Belum tentu. Ada orang yang jualan, usaha, wirausaha bangkrut. Jadi Bapak, jadi Ibu, ternyata kalau kita punya pekerjaan, lakukanlah itu dengan ikhlas, dengan mengharapkan ridho dari Allah. Itu juga sudah merupakan sedekah. Dan kita lakukanlah pekerjaan kita ini kalau bisa ada kreativitasnya, ada inovasinya. Ada sebuah kisah ini Bu ya. Sebuah kisah ini, ada seekor lalat. Lalu seekor lalat ini berada biasanya pada tong sampah ya Bu ya. Di tong sampah itu banyak lalat. Lalu karena terbukalah rumah seseorang warga itu, lalu dia masuk. Satu masuk. Begitu dia masuk ke dalam sebuah rumah, ternyata dilihatnya ada makanan. Lalu dimakannya lah makanan itu yang sedang berada di ruang tamu itu. Lalu ternyata begitu dia sudah kenyang, dia mau keluar. Begitu dia mau keluar, lalu ternyata tak bisa keluar karena pintu sudah tertutup. Maka pekerjaan lalat itu adalah terus menerus menembus dalam hal yang sama. Itu aja ditembaknya pintu itu. Pintunya. Dia tak pernah berpikir melihat ada lubang angin di atas itu. Sehingga apa yang terjadi Bapak Ibu, dia tak bisa keluar. Dan karena dia kelelahan, lalu dia pingsan. Begitu dia pingsan, digerogoti oleh semut-semut. Ini kenapa ini lalat seperti ini? Udah pingsan dia. Kalau gitu kita makan aja lah. Jadi Bapak Ibu, ada orang yang berharap besar. Udahlah yang tong sampah itu dianggapnya kecil, ditengoknya ada makanan besar, lalu dia masuk ke makanan besar itu,
lalu karena dia tidak punya inovasi untuk keluar lagi yang lebih baik, tidak mampu dia bersaing, lalu akhirnya dia terkapar sendiri, Bu. Nah, inilah sebagai contoh sederhana. Jadi kalau sekarang, Bu, kita katakan guru punya penghasilan kecil, ternyata tidak juga. Kalau misalnya dia guru tapi mungkin dia bisa nulis buku, mungkin juga dia di rumahnya ada orang, misalnya kita buat PAUD aja di rumahnya, PAUD ibu ini berbeda dengan PAUD yang lain, ada perbedaannya, pasti PAUDnya laku, Bu, di antara orang. Makanya kalau sekarang pesantren itu laku, ya kan, Bu. Dulu pesantren dianggap orang adalah tempat pembuangan anak-anak yang nakal. Mohon maaf ya, Bu, ya kan, Pak. Jadi kalau ada anak kita nakal dulu, Pak, kau masuk pesantren kau nanti, ya. Itulah selalu, Bu. Tapi sekarang sudah berubah, Pak. Guru-guru pesantren itu, Pak, jadi idola. Bahkan ini lebih keren lagi sekarang, Pak, ya kan, Pak. Nanti bagus-bagus kau bagus-bagus belajar, nak, supaya mama masukkan ke pesantren. Itu sekarang, Pak, kan, Pak. Karena pesantren itu sekarang sudah tidak identik dengan penderitaan lagi, ya kan, Bu. Iya. Kita kumpullah uang kita, nak, sikit-sikit ya, supaya nanti kau bisa masuk pesantren. Nah, itu dulu, Pak. Tapi kalau dulu, nah, kau yang nakal ini, kau masuk pesantren, kau nanti kau masukkan ke pesantren. Kau yang bagus ini, yang rajin ini, masuk SMA 1. Itu dulu, Pak. Ya kan, Pak? Itu. Yang masuk umum, masuk negeri itu yang baik-baik. Yang buruk-buruk, tak mau sholat, nah, itu masuk pesantren. Nah, sekarang sudah berubah, Pak. Pesantren ini sudah pesantren modern. Jadi bahkan mereka jauh sudah lebih agak sejahtera sekarang ini, Pak. Dulu Bapak Ibu, mohon maaf, tak terbayangkan kita guru-guru pesantren itu punya mobil, Bu, ya. Sekarang sudah punya mobil. Nah, inilah mereka pesantren sudah punya inovasi yang mungkin sudah go internasional, ya kan, Bu. Oke, Bu, ya. Oke, terima kasih, Bu. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada lagi, Pak? Alhamdulillah. Habis, Pak. Habis, Pak. Saya kira sudah jelas, tadi sudah diterangkan. Pertanyaan yang disampaikan Ibu itu, ya, saya kira bagus, ya. Kadang-kadang kita memang usaha yang kita lakukan kadang-kadang tidak seperti yang kita harapkan. Tapi yang jelas sholat aja pun kita kan disuruh Allah kita sholat, atau disuruh Allah kita menyuruh keluarga kita sholat, itu juga perlu kesabaran. Dan dijelaskan Allah dalam Al-Quran, kamilah yang mencukupkan rezekimu. Maksudnya dengan melaksanakan kita sholat, atau dengan sabar kita menyuruh anak-anak kita sholat, maka rezeki kita akan dijamin Allah, dan kami tidak pernah memintamu rezeki, kata Allah. Saya kira melaksanakan sholat pun sudah dijamin Allah rezeki kita, apalagi mendidik anak kita supaya anak kita itu baik. Itu adalah memang sangat sulit. Bahkan kadang kita memang mungkin pergolakan ekonomi ini, kita memang arahnya kadang-kadang lupa kita perintah-perintah Allah dalam Al-Quran itu. Saya kira itu sudah bagus, Bu. Kita yakin saja kepada Allah bahwa apa yang kita lakukan sudah benar. Saya kira demikian. Kita tutup acara kita ini. Kita minta kembali Ustadz kita untuk menutup dengan doa. Kita persilakan. Ya, Pak. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, sebelum kita tutup kajian kita ini, mungkin terus ibu-ibu tadi saya pikir pesan saya barangkali bahwa lakukanlah dengan baik dan ikhlas, kemudian kuatkan sholat duhanya,
bacakan surat Al-Waqiahnya minimal sekali sehari, yakin pada Allah. Saya pikir kalaupun tidak harus menjadi kaya kali, insya Allah rezeki Allah itu ada, Bu. Nah, itu tidak khawatir lagi kita. Nah, karena ini Allah yang menjamin rezeki itu, Bu. Tapi kadang-kadang kan Bapak Ibu begini kita, kalau sebelum dapat rezeki, sholat duhanya panjang dia, Pak. 8 rakaat, Pak. Begitu sudah gajian lupa sholat duha, Pak. Kadang kita lupa sholat duha. Pas gajian itu yang tak lupa di sholat duha. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari sama kita tutup kajian kita pada subuh hari yang berbahagia ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih di atas perhatian Bapak Ibu. Mudah-mudahan bermanfaat kepada kita, dan insyaallah Bapak Ibu tetap sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. InsyaAllah biarlah Bapak Ibu sehat, yang penting banyak rezekinya, ya Bu ya. InsyaAllah yang belum berangkat haji bisa berangkat haji, yang sudah berangkat haji insyaallah diberikan kesempatan untuk umroh berikutnya, ya kan Bu ya. Ini udah lepas Covid-19, insyaallah adalah kesempatan Bapak Ibu untuk yang umroh. Saya tengok dari sini pun banyak Bapak Ibu yang mau umroh, yang mau haji, ya kan Pak. Tapi sebagian sudah haji, alhamdulillahirabbil alamin. Kita doakan dengan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wassahbihi ajma'in. Allahumma rabbana taqabbal minna du'aana innaka antas sami'ul alim wa tub alaina ya rahman innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna ya Allah warhamhum kama rabbawna shighara wa li jaddina wa li jaddatina wa li jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wahdina ila siratal mustaqim. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, limpahkan kasih dan sayang-Mu ya Allah pada kami, pada kedua orang tua kami, pada seluruh keluarga kami, pada seluruh jamaah kami, minal muslimin wal muslimat. Allahumma ya Allah ya Fattahu ya Razak, bukakan pintu rezeki-Mu ya Allah pada kami dan pada orang-orang yang kami cintai ya Allah. Berikan kami rahmat dan kasih sayang-Mu ya Mujibus Sailin. Allahumma ya Allah, jauhkan kami dari musibah-Mu ya Allah, dekatkan dengan rahmat dan kasih-Mu ya Rahman. Allahumma ya Allah, berikan kami keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Berikan kami anak yang soleh dan solehah, yang mereka taat padamu ya Allah, ya Mujibus Sailin. Allahumma ya Allah, berikan kami kemudahan berbagai macam aktivitas kami. Mudahkan urusan keluarga kami, mudahkan urusan pekerjaan kami, dan mudahkan juga urusan berbagai aktivitas keluarga kami ya Mujibus Sailin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam alaihi walhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan, mudah-mudahan bermanfaat kepada kita semuanya. Saya secara pribadi mungkin ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, Pak Ketua BKM, saya mohon maaf. Dan kita tutup dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.